Kecamatan Silungkang. Kecamatan ini merupakan salah satu dari 4 kecamatan yang ada di Kota Sawah Lunto, Provinsi Sumatera Barat. Kecamatan ini terdiri dari beberapa nagari, diantaranya Nagari Muaro Kalaban, Nagari Silungkang Oso, Nagari Silungkang Duo, Nagari Silungkang Tigo, dan Nagari Taratak Bocah. Di masa penjajahan Hindia Belanda, daerah ini pernah menjadi saksi pemberontakan rakyat terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Dari daerah ini juga banyak lahir tokoh pejuang kemerdekaan maupun ulama yang menjadi tonggak pertahanan masyarakat di masa penjajahan silam. Jadi kami dulu tahun 17 itu tuh kami sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Dengan dicetuskannya itu tuh adalah perintis kemerdekaan Indonesia yang dicetuskan tahun 17. Mudah-mudahan dengan perjuangan kami ini, kami Desa Silungkang Tigo tetap berjuang untuk kemajuan negara kami. Kami juga sangat unik dan juga ada alim ulama yang telah terkenal dengan Syekh Baraunya. Khusus di Nagari Silungkang Tigo, tepatnya di Jalan Nasional Lintas Tengah Sumatera Barat, berdiri sebuah masjid yang menyimpan sejarah perjuangan seorang ulama besar dari Sumatera Barat yang bernama Syekh Muhammad Saleh atau lebih akrab dikenal dengan nama Syekh Barau. Beliau juga merupakan tokoh pendidikan surau di Sumatera Barat. Masjid itu ialah Masjid Raya Silungkang yang di awal berdirinya bernama Surau Godang. Para nabi dan orang-orang soleh selalu mendapatkan kemuliaan tersendiri di sisi Allah, dan Allah akan abadikan kesolehan seorang hambanya melalui ayat-ayat kauniyahnya. Masjid Raya Silungkang ini menjadi salah satu cara Allah untuk mengabadikan kesolehan seorang ulama dari Kecamatan Silungkang, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Sebelum memasuki masjid ini, perhatian saya terfokus pada sebuah bangunan yang berada tepat di samping Masjid Raya Silungkang ini. Bangunan ini merupakan makam Syekh Muhammad Saleh atau Syekh Barau yang saat ini juga dijadikan sebagai salah satu situs cagar budaya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Makam ini terbagi menjadi 2 bagian yang dipisahkan oleh dinding pembatas, dan makam yang dengan ukuran besar inilah yang merupakan makam Syekh Barau. Keberadaan makam Syekh Barau di sisi Masjid Raya Silungkang dikarenakan beliau yang menjadi pendiri pertama yang membangun Surau Godang atau yang saat ini dikenal dengan nama Masjid Raya Silungkang. Posisi makam Syekh Barau dan Masjid Raya Silungkang ini sepertinya berpedoman pada posisi makam Nabi Ibrahim alaihissalam yang berada di depan Ka'bah Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Dan diketahui bersama bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam yang menjadi pendiri Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Masjid Raya Silungkang di Provinsi Sumatera Barat ini menjadi bukti sejarah perjuangan dan pergerakan masyarakat Silungkang dalam menegakkan nilai Islam yang dipelopori oleh Syekh Muhammad Saleh atau Syekh Barau di abad ke-19. Selain sebagai cagar budaya, masjid ini juga menjadi alternatif tempat beristirahat bagi para musafir yang melakukan perjalanan lintas tengah Sumatera Barat karena didukung oleh fasilitas yang ramah bagi musafir, yakni teras masjid yang memadai dan bersih. Saat memasuki ruangan masjid, pandangan saya disambut oleh kumpulan anak muda yang merupakan santri tahfiz Quran Masjid Raya Silungkang
yang sedang berusaha menghafal ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah, sungguh pemandangan yang sangat memberikan kedamaian saat berada di rumah Allah yang satu ini. Ditambah lagi dengan ruangannya yang luas dan bersih, memberikan kenyamanan tersendiri bagi saya sebagai musafir yang ingin beristirahat sejenak dan melaksanakan ibadah di masjid ini. Perjuangan Syekh Muhammad Saleh atau Syekh Barau memberikan pengaruh besar dalam gerakan perjuangan kemerdekaan dan kemajuan Islam di Sumatera Barat, khususnya masyarakat Silungkang. Syekh Muhammad Saleh atau Syekh Barau berhasil mendapatkan pengakuan sebagai salah satu ulama berpengaruh oleh seorang penulis dari Belanda. Syekh Muhammad Saleh atau Syekh Barau merupakan salah satu ulama yang membawa tarekat Naqsabandiyah yang berguru langsung kepada Syekh Ismail Al-Khalidi Al-Minangkabawi yang merupakan ulama tasawuf tarekat Naqsabandiyah dari Tanah Datar. Syekh Barau itu adalah panggilan beliau. Beliau itu cukup punya karomah. Memang orang Siak lah, kata orang Minang, orang Siak, orang yang berilmu tinggi. Jadi beliau itu punya anak namanya Tengku Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman ini orang dari Mojao. Jadi saya terangkan di sini, Tengku Syekh Barau ini orang Tanah Sirah. Orang Tanah Sirah, lahir di Tanah Sirah, Silungkang Duo. Beliau ini kakek buyutnya almarhum Haji Herman Nawas. Tidak ada yang mengetahui persis tahun lahir Syekh Barau. Namun dari kajian para ahli sejarawan Islam dengan analisa masa Syekh Ismail Al-Khalidi Al-Minangkabawi pada tahun 1713 sampai 1844 Masehi yang aktif dalam memberikan pendidikan dan pelajaran kepada murid-muridnya, Syekh Barau diperkirakan hidup di akhir abad ke-18 atau di awal abad ke-19. Analisa ini juga diperkuat dengan dasar kiprah kakek Bung Hatta, yakni Syekh Abdurrahman Batu Hampar yang tercatat lahir di akhir abad ke-18 dan juga berguru kepada Syekh Ismail Al-Khalidi Al-Minangkabawi. Dari informasi yang saya dapatkan, Syekh Muhammad Saleh atau Syekh Barau wafat pada hari Sabtu 29 Zulhijjah 1288 Hijriah. Masjid Raya Silungkang atau Surau Godang ini menjadi pusat peradaban dan pelajaran agama Islam bagi masyarakat sekitar, khususnya di daerah Silungkang di masa penjajahan Hindia Belanda. Ilmu agama yang dimiliki Syekh Barau diperoleh dengan menempuh pendidikan hingga ke Makkah Al-Mukarramah. Karena ilmu agama yang sangat mumpuni sebagai ulama besar, Syekh Barau memiliki banyak murid dan jamaah yang setia akan ajaran Islam yang disampaikan oleh Syekh Barau. Kehidupannya yang dekat dan taat pada ajaran-ajaran agama Islam, Syekh Barau juga memiliki muruah dan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu, yang sampai saat ini masih hangat dan dikenal karena menjadi buah bibir bagi masyarakat yang berkunjung ke masjid ini. Dipesankan kepada anak cucu beliau meramaikan masjid. Istiqomah. Istiqomah. Jadi beliau itu murid beliau di Silungkang ini sekitar 1000-an. Banyak. Itu mulai dari murid beliau ya, dari Muara Paneh ada, dari Tarung-Tarung ada, dari Lunto ada, dari Kota Baru Pelangki ada. Jadi memang di sini istilahnya 9 syekh yang memapan masjid ini 9 syekh. Pertama, mulai dari Syekh Barau, anak beliau Syekh Abdurrahman, sudah tuh Syekh Abdullah, sudah tuh Syekh Abu Bakar. Yang 4 lagi ada tuh Syekh dari Lunto, sudah tuh Syekh yang dari Sirukam, ada kuburannya Sirukam tuh yang di Tarung-Tarung tuh. Sekarang masih dipugar sama Kabupaten Solok. Sudah tuh Syekh dari Lunto, Syekh Abdullah yang dari Lunto. Itu Syekh Telawi satu. Jadi orang itu memang punya karomah, ya.
Di halaman Masjid Raya Silungkang, para musafir akan menyaksikan sebuah beduk atau tabuh yang digunakan untuk memberikan tanda masuknya waktu sholat sebelum azan dikumandangkan. Beduk ini aktif digunakan sebelum mengumandangkan azan zuhur di hari Jumat dan di saat takbiran pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sesuai dengan situasi kondisi yang ada di daerah kita, seperti sekarang kita lihat, ini adalah dari anak pondok yang hafal Al-Quran, tahfiz Quran. Kemudian juga ada, kita di sebelah ini sekarang, di para ibu-ibu ada majelis taklim yang pelaksananya setiap hari Rabu. Dan ada juga kegiatan lainnya, pengajian di setelah maghrib. Jadi Masjid Raya Silungkang ini posisinya adalah sebagai koordinator dan membina dari surau-surau yang ada di Kedenggaran Silungkang. Nah, kita ada 18 surau di Silungkang. Nah, 18 surau itu dibina oleh Masjid Raya Silungkang. Untuk kegiatan di bulan Ramadan dan kegiatan hariannya per minggu, ada ceramah di surau 1 kali per minggu. Selain aktivitas tahfiz Quran, Masjid Raya Silungkang juga memiliki program majelis taklim bagi kaum ibu. Majelis taklim Songket Mas Silungkang rutin menggelar ibadah bersama 2 kali dalam sepekan di rumah dan di masjid. Kegiatan majelis taklim kaum ibu di sini tidak saja tahsin Quran, namun juga menerjemahkan dan menggali kandungan ayat per ayat dari Al-Quran dan diulang bersama. Kegiatan ibu-ibu majelis taklim Songket Mas Silungkang ini dipimpin oleh seorang ustazah. Ya, kehadiran Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk kehidupan manusia akan selalu dibutuhkan selama ruh masih bersemayam dalam diri seorang insan. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, beserta penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk itu. Dan Al-Quran pembeda antara benar dan yang salah. Jadi di 3 tempat. Pertama ada di Surau Paloh, itu memperbaiki bacaan aja, tahsin aja semuanya. Terus ada di rumah warga yang sekarang dialihkan ke sini. Itu juga kayak ini. Dan Sabtu di masjid ini tempatnya. Jadi 2 kelompok ini itu kayak tadi menterjemahkan, ibu bacakan ayatnya, kemudian diterjemahkan per kata, nanti diulang dan digilirkan semuanya biar pada tahu. Jangan kita, ya selama ini mungkin baca Al-Quran kita nggak tahu artinya. Walaupun mungkin sedikit-sedikit kayak itu, udah berapa banyak allazina, contohnya, udah berapa banyak dalam Al-Quran yang udah tahu, yang belajar gitu. Jadi itu, jadi makanya ibu-ibu ini yang selama ini dia nggak bisa ngaji, ya di kita eja, kita bantu. Ada ibu tadi yang bengong tadi, bapak, nah ibu tercangang bu. Jadi ibu itu karena rumahnya paling jauh di bukit, tapi semangatnya. Rasulullah SAW pun bersabda dalam hadisnya, Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan 2 perkara dan kamu tidak akan tersesat selama berpegang teguh pada keduanya, yakni kitab Allah dan sunnah Rasulullah.
hadis riwayat Al-Hakim. Selain program tahfiz Quran dan tahsin Quran, keunggulan program lainnya di Masjid Raya Silungkang yakni memberikan santunan kepada anak yatim yang berada di sekitar Masjid Raya Silungkang. Santunan yang diberikan berupa beras seberat 10 kg dan kegiatan ini dilakukan usai melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Selain sebagai nilai sosial, menyantuni anak yatim juga merupakan sebuah anjuran yang bernilai besar di sisi Allah dan Rasul-Nya. Karena kedudukan orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim sangat dekat dengan Rasulullah di dalam surga pada hari kiamat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha." Wa asyara bisabbabah wa wusta wa farraja bainahuma syai'an. Aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim di surga seperti ini. Nabi mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya, kemudian merenggangkannya. Penyantunan anak yatim 1 kali dalam sebulan rutin. Anak yatim yang ada di daerah kita ini di Silungkang ada lebih kurang 85 orang. Nah, itu akan diberikan santunan setiap sekali sebulan dalam bentuk beras. Jadi memang nilai uangnya tidak terlalu besar, 150.000 per orang. Nah, itu dibelikan beras 10 kg per orang per anak dan sisa uangnya dimasukkan ke amplop. Masjid Raya Silungkang juga memiliki program kajian hadis yang diberikan oleh seorang guru ahli hadis kepada jamaah usai melaksanakan sholat asar berjamaah. Kajian hadis yang diberikan seolah memberikan stimulus tersendiri bagi jamaah karena memberikan gambaran yang jelas akan kehidupan dan keseharian Nabi Muhammad SAW yang patut dijadikan tauladan dalam keseharian umat muslim. Kajian hadis diberikan oleh seorang guru hadis yang telah selesai menempuh pendidikan hadis di perguruan tinggi yang ada di Timur Tengah, yakni Al-Mukarram Ustadz Muhammad Hidayatullah LC SPDI. Selain aktif memberikan kajian hadis pada jamaah, beliau juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud Silungkang.
Tampak para santri dengan fokus dan penuh konsentrasi mendengarkan pelajaran-pelajaran yang diberikan Ustadz Muhammad Hidayatullah, dan mereka pun tak lupa untuk mencatat poin-poin kajian yang diberikan. Masya Allah. Kajian hadis kali ini yakni tentang sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, seperti sunnah membaca doa, sunnah menjawab azan, sunnah menutup makanan, dan sunnah adab bertamu dan tidak mencela. Masya Allah, kajian hadis ini seolah memberikan bayangan yang sangat dekat dengan Rasulullah dan seakan merasakan langsung kehadiran Nabi Muhammad SAW sedang berada di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Mengenang jasa para pendahulu tidak cukup hanya dengan mengenang kisah atau melestarikan makamnya yang menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Namun, melanjutkan kebaikan-kebaikan yang selalu diamalkannya jauh lebih memberikan arti serta pahala jariah bagi mereka. Pemirsa, menauladani kehidupan para nabi dan ulama menjadi kewajiban bagi generasi penerus agar Islam selalu hadir menjadi agama pembawa rahmat untuk sekalian alam. Semoga Allah selalu merahmati kita untuk selalu berada di jalan yang diridhoinya. Demikianlah perjalanan jejak Islam kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.